Cut. Hai semua, semoga kita semua baik-baik saja. Sebelum ini, saya pernah membuat video tentang Yeezy Boost 350 V2 Bone. Kali ini, saya akan membandingkannya dengan salah satu produk sneaker terpopuler saat ini, Nike Dunk Low Panda. Menurut StockX, kedua sneaker ini adalah 3 teratas sneaker terpopuler di sana. Minat pasar lokal memang agak berbeda karena ketertarikan terhadap Yeezy Boost ini masih kurang, tapi saya rasa akan menarik membandingkan kedua model sneaker populer ini. Box Nike ini versi regular, jadi seperti biasa ini dibuka ke arah atas. Untuk box Yeezy ini juga versi regular, jadi ini dibuka dengan cara ditarik. Ada stopper di ujungnya, jadi ini memang tidak bisa ditarik sampai terlepas. Bagian dalam keduanya sama-sama hanya dibungkus dengan kertas tipis saja. Setelah dikeluarkan dari box, ini adalah dua sneaker yang akan dibandingkan. Di satu sisi ada Nike Dunk Low White Black Retro yang biasa disebut Dunk Panda. Di sisi lain ada Yeezy Boost 350 V2 Bone yang akan saya sebut Boost. Kedua sneaker ini memiliki ukuran yang sama, US 9 atau UK 8,5, jadi ini cukup berimbang untuk dibandingkan. Secara harga, di sini Dunk Panda ini hampir sepertiga dari harga Boost ini. Walaupun begitu, biasanya pembeli sneaker tidak ditentukan berdasarkan harganya, tapi berdasarkan kecocokan dengan hati. Maksud saya adalah sneaker mana yang lebih merepresentasikan image pemakainya. Itu yang menjadi alasan seseorang untuk membeli sneaker pada umumnya. Secara sekilas sudah jelas kelihatan berbeda, dua-duanya mudah dikenali karena masing-masing merupakan produk ikonik dari brand mereka. Di bagian atas, Dunk Panda ini didominasi dengan bahan kulit. Bahan kanvas dipakai pada bagian lidah. Secara keseluruhan, ini terlihat cukup mudah untuk dibersihkan dari kotoran yang menempel. Pada bagian jari kaki, ada perforasi untuk sirkulasi udara. Boost, seluruh bagian atas ini terbuat dari bahan rajutan yang disebut prime knit. Ini adalah bahan daur ulang, tapi terasa cukup lentur dan halus. Perforasi udara tidak diperlukan karena bahan seperti ini mempunyai celah untuk sirkulasi udara. Bahan seperti ini terlihat agak sulit dibersihkan, tapi bukan tidak mungkin. Ada cara untuk membersihkannya, dan salon sneaker pun bisa membantu. Lalu, warna bone atau gading pada sneaker ini, memang kalau dibandingkan tidak terlihat terlalu putih, dan perbedaannya terlihat cukup kontras ketika disandingkan dengan Dunk Panda. Sedikit spesifikasi untuk kedua sneaker dengan ukuran US 9 ini. Dunk Panda memiliki lebar dengan rentang antara 6,5 cm sampai 10,3 cm. Boost memiliki lebar antara 8,4 cm sampai 10,2 cm. Dengan demikian, untuk sisi tersempitnya, Boost lebih lebar, sedangkan untuk sisi terlebarnya, Dunk Panda lebih lebar. Sekarang kalau dilihat dari atas, seolah-olah Dunk Panda lebih panjang dari Boost. Itu disebabkan karena Boost ini bagian belakangnya berkontur, terlihat aerodinamis, tapi ini membuat seperti terlihat lebih sempit. Padahal enggak, karena ini cukup lentur. Bagian samping Dunk Panda seluruhnya terbuat dari kulit dengan logo shoes Nike di tengahnya. Padding terlihat di bagian belakang saja, tapi secara keseluruhan konstruksi sneaker cukup kuat dengan bahan kulit yang cukup tebal dan kuat. Berkebalikan dengan Dunk Panda,
Boost ini seluruhnya terbuat dari bahan rajutan dengan beberapa pola yang berbeda. Saya menyukai pola ini dan melihat ini sebagai bagian dari sisi artistik sebuah sneaker. Di bagian samping ada strip transparan ala Yeezy yang membuat sneaker ini terlihat berbeda tergantung pada kaos kaki yang dipakai. Selain padding di bagian belakang, bagian depan juga diberi rangka konstruksi seperti terlihat dari sisi semi transparan ini. Kedua rangka itu yang menopang bentuk sneaker ini. Rajutan di bagian samping ini cukup tipis. Tinggi Dang Panda ini berkisar antara 8,6 cm pada bagian mata kaki dan 11,6 cm pada sisi lidah. Tinggi Boost ini berkisar antara 9,2 cm pada mata kaki dan 15 cm pada sisi lidah. Pada bagian belakang Dang Panda ini ada tulisan Nike yang dibordir, lalu ada pola jahitan khas seri Dang. Ini juga di padding dengan busa. Pada Boost, ini ada pull tab yang berfungsi untuk membantu ketika mengeluarkan sneaker dari kotak sepatu. Padding juga ada walaupun tidak setebal Dang Panda. Satu lagi, 3 strip khas Adidas tertempel di sisi dalam. Ini tidak akan terlihat kecuali ketika sangat diperhatikan. Sekarang untuk bagian bawah. Konstruksi sol kedua sneaker ini berbeda. Sol luar pada Dang Panda terbuat dari karet dan ada jahitan di pinggirnya. Sol ini beralur dan ada logo Nike di tengahnya. Sol luar pada Boost ini dari karet yang agak transparan dengan unit busa Boost di dalamnya. Jahitan tidak terlihat di sini, dan di bagian dekat tumit ada tulisan Boost. Lalu untuk tinggi sol. Dang Panda ujung depan 3,2 cm, ujung belakang 3,4 cm. Lalu Boost, ujung depan 3,3 cm, ujung belakang 5,3 cm. Jadi, kalau mempertimbangkan penambahan tinggi badan karena pemakaian sneaker, pemakai Boost akan lebih diuntungkan. Bagian dalam Dang Panda ini dilengkapi dengan sol dalam dengan logo Nike di sana. Ukuran dan produksi tertempel pada label yang ada di ujung lidah. Boost juga dilengkapi dengan sol dalam Boost yang terkenal dan logo kolaborasi antara Yeezy dan Adidas. Boost ini tidak memiliki lidah sehingga ukuran dan produksi tertempel pada bagian dalam. Kedua sneaker ini hanya dilengkapi dengan satu tali dan sudah dipasang rapi ketika tiba di tangan pembeli, jadi tidak perlu repot lagi mengikat tali. Untuk Dang Panda ini, tali warna hitam ini cocok dengan warna sneakernya yang memang putih hitam. Ini ada nilon gepeng yang biasa. Untuk Boost, tali juga berwarna senada dengan sneakernya dengan warna bone. Ini adalah tali nilon yang bulat dan tebal. Untuk beberapa orang yang alergi branding, Boost ini akan lebih cocok untuk mereka. Ketika Dang dilengkapi dengan logo shoes Nike dan tulisan Nike di mana-mana, Boost ini
hanya dilengkapi dengan tanda pengenal di bagian dalam. Bagian luar bus ini bersih dari logo maupun branding. Walaupun begitu, model rajutan dan bentuk sneaker ini yang ikonik membuat sneaker ini tetap mudah dikenali. Jadi, ini adalah dua sneaker yang sangat populer di negara asalnya. Tapi di Indonesia, Dunk Panda jauh lebih populer. Walaupun begitu, itu tidak berarti bus ini bukan sneaker yang bagus. Ketika Dunk Panda memberi kesan retro atau klasik, bus memberi kesan modern dan futuristik. Kesan itu yang membentuk image tentang seperti apa pemakai ingin terlihat, apakah klasik artistik atau futuristik kekinian. Kamu termasuk yang mana? Sekian, saya Adi, ini adalah Adi Vlog. Sampai jumpa lagi.